sudah ada Oracle tadi. Yap. Di Dairon sudah ada pengurangan untuk Magic Defense. Purple buff udah dikasih juga ke Harit sekarang. Betul, oke. Penting sebenarnya untuk purple buff-nya, tapi ketinggalan level jelas ini menjadi salah satu kepentingan yang berbeda juga. Karena Dairon dengan level 12 belum terpick off satu kali pun. Ini akan menjadi harga yang mahal untuk Arcusena. Dan bahkan dari Daironnya, kalau kita melihat item Dairon itu sendiri, dia punya Enchanted Talisman. Dia punya juga Dominance Ice. Jadi ini akan memotong sangat banyak damage yang akan diberikan Xavero. Ini sepatunya kompak ya, tough boot semua. Tough boot, ya. Tapi untuk inner turret, kali ini sudah mulai dihancurkan. Rinsnya juga udah punya glowing one nih Om. Modal lagi nih. Ini kalau beli 5 kayak gitu dapat potongan harga biasanya. Aduh, Iya, beli banyak soalnya, oke. bundling. Tapi Lordnya dibiarkan di bagian atas, mereka sepertinya mencoba untuk bisa mendobrak di area mid. Yap, ini nggak bisa base turretnya sih. Masih Belum, ya belum. puas aja. Inner turret yang udah mulai rontok, tapi 6.000 tiba-tiba nih. Yap. Keunggulan yang bisa dipegang oleh Arcusena. Selama tidak ada overextend ya, Arcusena mereka sudah pegang ini. Satu genggaman mereka di game yang keempat. Nih kaki kanannya udah grand final nih. Waduh, oke boleh. Tinggal kaki kirinya dipegangin apa bisa melangkah. Aduh, tapi Recall tidak akan memenangkannya, harus hati-hati juga buat kedua-duanya. Bijak sekali Om Awai. Iya, Saya dengar karena takut saya kayak gitu, tiba-tiba ada yang initiate. Kepik gimana coba? Wala Iannya nggak bisa lewat nih, oke. Untung pintunya sudah dibuka. Yang susah dibuka saya pintu maaf Pak. Wah, sama pintu tobat. Bener juga. Berat ya kalau itu susah juga. Tapi kayaknya Arcusena ya bakal coba untuk main tarik ulur dulu ya. Betul, Sambil menunggu Lord. Mereka butuh bantuan Lord sebagai satu dobrakan defensif dari Onyx Prodigy. Yap. Dan dari Diren tadi kalau nggak salah dia punya brute force juga ya. Aha. Jadi ada movement speed ekstra lagi untuk bisa ngejar nih bagian-bagian belakang dari Onyx Prodigy. Dan memang benar ini masih akan di slow tempo saja untuk Arcusena. Hanya akan adu recall dulu, siapa yang recallnya lebih bagus. Nggak ada. Sama semua. Kenapa Kenapa? penilaiannya sih Ritual yang paling bagus? Iya, udah rame nih kayaknya nih udah mulai kumpul semua juga. Karena memang gak banyak yang bisa dilakukan. RRQ Betul. lagi nunggu Lord. Onyx Prodigy lagi nunggu mistake-nya dari Iya. RRQ kan. Ayo terus yuk, masih jam 4.20 sampai maghrib ini terus. Terus recall terus ayo. Kita tungguin ini. Walaupun di rumput ya, gak kelihatan boy. Iya. Yuk. Nah keluar. Nah ini nih. Seru ya. 10 second tapi sekarang nih. Dan sebenarnya temponya dari Arcusena mereka bisa bersihin di bagian atas dulu. Baru mereka start buat Lord yang sekarang di Enhance Lord. Ya atau minimal ya poke aja boynya biar mundur kan. Karena chance untuk bisa kontes ini masih ada di tangan boy juga masalahnya. Ya bener tuh daerah White Force ya. Kehilangan berdarah banyak banget ada penalty zone. Sudah dikeluarkan bahkan untuk sekarang Idoknya bersiap untuk bisa maju. Tapi Dairon benar-benar menjadi abang-abangan komplek yang menjaga portal dan tidak bisa membuat mereka semua maju ke dalam area defensif dari RRQ. Wow, satu buah trigger penalty zone defensif yang dikeluarkan oleh White ini membuat akhirnya Onyx Prodigy makin sulit untuk bisa kontes. Dan lihat purple buff. Ini adalah ritual pemanggilan juga untuk Arcusena. Boy, masih ada retribution. Meskipun karena purple buff-nya. Ya dan ini adalah snowball berarti ya yang sedang terjadi sekarang juga. Dan ini kita melihat bagaimana Dairon tiap kali dia ada di depan sangat sulit untuk bisa mencegah antara Dairon ngasih damage atau Dairon bahkan yang bisa ngezoning lawan. Ini Daironnya juga shieldnya bakal banyak banget kan. Dia ditambah ada absorb ke arah Xavero. Dia punya bantuan juga dari Matilda, dari Flash of Dionysus, dari favornya. Ada Oracle. Oracle. Banyak dah pokoknya itu. Ini yang sekarang bukan ketempelan, ini terserap semuanya. Ya. Terserap. Terserap semua. Tapi Lord bakal dibiarkan dulu nih di arah atas, sedangkan Super Wave Minion di arah tengah dan bawah akan dimaksimalkan oleh Arcusena. Yep. Oh boy ketarik. Hei tertarik tapi boynya masih berhasil pergi. Xavero sudah memiliki satu ali kristal, ada satu bari udah langsung dikeluarkan. Lordnya sesaat lagi akan berkunjung lewat atas. Alright, Ian. Damage dari Xavero udah mulai menyakitkan sih ya, ini harus diperhatikan juga. Tapi Lord akan masuk ke atas. Yap, dan Ian siap pun langsung pergi lagi menuju ke tempat yang berbeda. Tapi barusan coba lihat Daironnya. Langsung lompat dengan salub paling Salbu dan Dairon yang mencoba untuk bisa mendapat lagi pergerakan Xavero. Minimal dia akan mengusir juga ke arah beberapa player. Tapi di bagian bawah ada satu lagi Bestar yang berhasil mereka hancurkan. Sudah gundul. Sudah tidak ada lagi pertahanan kecuali satu base utama mereka. Alright, 3 base turret. Hancur 9.400 dan sejauh ini paling jauh ya di match ini ya. Yep. Perbedaan goldnya. Dan bahkan ini masih di bawah menit yang ke-15 juga. Wow. Yang sedang terjadi sekarang. Dan ini belum selesai mungkin tempo yang dibangun oleh Arcusena. Atau mereka bisa nunggu lagi untuk next Lord biar lebih waspada ya. Lebih menjamin lah
untuk bisa mendapatkan kemenangan. Boy? Oh ini wah Dairon-nya betul-betul ngejagain semuanya. Dan kalau bicara tentang high ground sebetulnya ya, ini Prodigy ngandelin Yura sih. Oke, ada Yura tapi Yura damage-nya bukan damage yang tipe-tipe seperti Parsha ya. Utility ya dia. Iya, dia lebih ke memberikan efek crowd control Wah, dan Dairon wah. makan semua. Oke, dan Savero dilompatin kayak begitu. Untuk sekarang Dairon yang mencoba untuk bisa memasak lagi dari area depan. Oke. Ini udah hampir gosong ya masaknya nih. Iya. Lihat, lama banget loh dia bertahan. Dan Onyx Prodigy nggak ada yang bisa dilakukan lebih banyak lagi selain menunggu pemain-pemain dari Arcusena untuk masuk yang untuk bisa ya udah menerima tamu aja. Betul. Dan juga ya mungkin dari kesalahan mungkin yang bisa dibuat Arcusena kalau mereka masuk dan ada overextend yang sedang terjadi. Tapi sejauh ini kita melihat baik-baik saja ya. Buat Arcusena dan bahkan dengan full item yang sudah dimiliki oleh Dairon. Sampai ada Radiant Armor juga di sana. Jadi damage yang dikeluarkan oleh Savero ini nggak berimpact terlalu besar buat Dairon. Tapi ada 2 NOD ya. Oke. Dari Idok dan Rinsianya yang akhirnya ngebuat dari Savero juga susah banget kan. Absorb-nya diserap, dipotong juga. Daironnya pede Om ya, bisa bertahan 3 detik ya. Iya, bisa lah dia. Sampai ke Radian itu nanti Tebal juga banget. bisa Biar- memberikan lagi kan. Oh, ini dia. Dan Happy Spin dia berhasil menjepi lagi ke arah Idok. Tapi Idoknya berhasil selamat bahkan di bagian belakang. Coba lihat pergerakan yang dimiliki oleh Waipo. Namun di berbeda Ian, toynya Ian. berhasil dihancurkan. Tapi Idok dan juga Rinsia mereka bekerja sama untuk bisa mendekat lagi. Tapi double berhasil didapatkan oleh Savero. Akankah Savero kali ini bisa menjadi satu pahlawan untuk bisa menghancurkan siapapun yang ada di depannya. Dairon. Triple kill. Tapi masih ada Wet Minion mencoba untuk bisa masuk lagi ke dalam area pertahanan yang dimiliki oleh Onyx. Sedikit lagi untuk Dairon-nya. Hampir saja. Tapi malah shutdown pun tercipta. Terwipe out untuk kali ini. Arcusena. Oke, tapi memang Rinsia sudah hadir kembali dengan pasif yang dimiliki Onyx Prodigy. Mereka juga kehilangan 2 pemain mereka sehingga mereka nggak bisa langsung komit ke arah Lord-nya. Karena Super Wave Minion ini juga udah mulai menghantui base mereka. Oke, dengan Toy yang harus tumbang pertama kali. Kalau kita lihat dari replaynya Toy langsung ditargetkan juga terkena penalty zone dan langsung terkena damage dari Savero tadi. Dan lihat bagaimana Savero-nya menunggu di bagian belakang juga dengan double kill yang didapatkan oleh dia. Ini berarti untuk pemberian damage yang hanya akan ada Dairon. Hanya Dairon sendirian. Dan untungnya memang Dairon ini lama banget untuk ditumbangkan. Jadi ada waktu yang bisa dibeli oleh Arcusena untuk bisa stay dan bahkan untuk bisa tetap melakukan kontes di LoL. Dan akhirnya shutdown ke arah Dairon juga mahal banget ya. Yap. Tiba-tiba yang tadi 9.000 ya? Iya. Ini udah mulai 2.000 dipersempit nih. lagi. Langsungnya 2000 loh. Banyak yang shutdown soalnya tadi kan. Dari Idoknya kejepit. Tapi kayaknya sekarang Onyx udah mulai pede nih untuk bisa Wah. langsung mengkontes. Iya, Ya. makanya mereka juga harus memikirkan bagaimana dari wave minion yang mereka punya juga ya. Karena itu pun bisa Savero? saja langsung dimanfaatkan. Oh, Tapi no. pada berbeda, Savero aja dihajar habis-habisan. Savero aja akan bisa selamatkan di sini. Selamat. Tapi Savero aja Savero. masih berhasil kabur lagi. Itu pada berbeda. Untuk sekarang mereka masih bisa memberikan sebuah perlawanan. Karena sekarang coba lihat pertarungan antara Onyx Prodigy dan juga Sena. Ada Immortal di dalam tubuh dari Waipo. Tapi Dairon. Wena sekarang masih mencoba untuk bisa mundur. Dan Dairon-nya berhasil memukul mundur. Wah. Mereka kembali. Pertukaran terjadi antara kedua belah mid laner, tapi Savero satu movement yang bahaya banget, dia sendirian Om di tengah. Iya, tapi dia selamat. Dia masih bisa mundur kembali ke belakang dan ini belum selesai. Masih akan dipaksakan oleh Onyx Prodigy. Wah ini Lordnya bakal di all in sih harusnya ya. Karena tadi heavy spin juga gak ready kan dari Boy. Yap, tapi untuk sekarang Boy-nya juga masih belum memiliki Boy. satu happy spin lagi. Tapi Hati-hati, Boy-nya mencoba untuk bisa memaksakan diri maju ke bagian depan. Hanya saja coba lihat pergerakan dari Owen. Akankah berhasil untuk bisa mendapatkan Karol tersebut. Dan untuk sekarang Wah. ada Netherlands diaktifkan. Tapi Owen-nya malah tertinggal. Dan Waiforce masih berusaha untuk bisa kabur. Ada pelintas langsung langsung terlihat. Immortalnya udah langsung terpecah di atas tersebut. Owen-nya berhasil langsung dihancurkan. Bahkan sekarang Waiforce-nya tidak diberikan kesempatan untuk bisa bergabung lagi bersama dengan rekan-rekannya. Asura Aura langsung dikeluarkan begitu saja. Pertempuran kembali terjadi. Uranya udah mengeluarkan lagi karena satu reward manipulation. Dan juga terlihat jika zaman pose udah langsung dikeluarkan. Akankah kali Savero bisa menjadi pahlawan untuk kedua kalinya. Bisa menyelamatkan timnya dari kekalahan. Karena sekarang Arcusena benar-benar bergila di depan base mereka. Arcusena mengulang luka lama untuk Onyx Prodigy 3-1. Kemenangan yang membuat Arcusena sebagai Grand Finalist pertama di MDL Indonesia Season 9. Wow. Wow, dan ya, melihat bagaimana draft yang sudah dipakai juga Arcusena. Sepertinya mereka memang prepare untuk berhadapan dengan Harit. Melepaskan Harit dan mereka menemukan satu jawaban. Yaitu dengan menggunakan Esmeralda sebagai XP lane. Dan Esmeralda akan dipertemukan dengan Harit waktu dia unggul level. Yes. Dan Onyx Prodigy harus kembali
jatuh ke lubang yang sama. Dipulangkan di tangan RRQ Sena dan ini dia. Grand Finalist pertama kita di MDLI di season 9. Please welcome RRQ Sena. Wow, zoning ya begitu agresif mereka perlihatkan, mereka pertontonkan. Sedikit celah bisa diberikan ataupun bisa didapatkan oleh Onyx Prodigy untuk bisa membalikan keadaan. Hampir saja mereka terpleset, tapi ternyata celah itu ditutup kembali oleh Sena. Alright. Wow, tetap ya. Ini kayaknya mengulang luka lama kan. Ya. Dan kita tahu bagaimana Onyx Prodigy jalan begitu mulus di babak progresif round. Betul. 3-0 juga. Tapi mereka terbungkam dengan pembuktian raja dari segala raja. Bukan raja langit, tapi untuk kali ini RRQ Sena. Siap. Tapi mereka grand finalis pertama. Kita udah gak sabar lagi, kita mau mendengar bagaimana nih perbincangan juga dengan host kita dari sebelumnya. Kita lihat Bapak Raden Overkill, silakan untuk bersama dengan Onyx Prodigy. Sang Raja Langit, Onyx Prodigy, harus menerima pil pahit kekalahan dari RRQ Sena. Dengan kembali kita menyaksikan Deja Vu di semifinal season ke-8 kemarin di mana mereka kembali dipulangkan oleh RRQ Sena. Tapi upaya mereka yang sudah diberikan selama season 9 ini benar-benar sangat luar biasa. So mari kita berikan penghormatan untuk Onyx Prodigy dan sampai jumpa di season selanjutnya. Onyx, silakan last bow kalian. Berikan tepuk tangan teman-teman semuanya. Onyx Prodigy tampil dengan begitu gemilang. Tapi untuk kali ini, sang pemenang dari semifinal match yang pertama, RRQ Sena. Wow, ini udah ramai banget teriak-teriak Jurgen Rev dari tadi ya. Dan RRQ Sena selamat atas kemenangannya 3-1. Revenge match yang kalian lakukan atas Onyx Prodigy. Mereka memang sempat menang di babak progresif round kemarin. Tapi kali ini kalian membuktikan bisa membawa kemenangan. Apa yang terjadi nih di Dok nih? Nggak ada sih, kami belajar dari kesalahan aja. Makasih juga buat Onyx udah kalahin kami di Swiss Round, jadi kami bisa improve. Wow, mereka belajar dari kesalahan dan terima kasih untuk Onyx Prodigy mengalahkan RRQ di Swiss Round kemarin. Tapi Dok, ngelihat dari match yang kali ini berjalan, ini 3-1 loh. Ini bahkan lebih baik dibandingkan semifinal sebelumnya antara RRQ sama Onyx di season lalu. Dan ini apakah ada pengaruh besar dari Ido, dari Rins, dan dari Dairon juga nih yang ada di season sekarang nih? Nggak ada sih, sama aja kami semua. Main kayak biasa aja udah. Sama aja, main kayak biasa aja semuanya ya. Kalau kita pindah ke Dairon nih, Mas Dairon. Mas Ya, Dairon, coba nih kita ngobrol dulu sama Mas Dairon nih ya. Tampil dengan sangat luar biasa dengan Arlott di game ketiga dan juga Esmeralda. Yang dimana sempat dibahas Esmeralda ini hero yang jarang mendapatkan kemenangan. Tapi benar-benar bisa mengobrak-abrik pertahanan dari Onyx Prodigy. Apakah memang Esmeralda ini adalah hero yang dipersiapkan nih untuk ketemu Harit 100% dari Savero? Sebenarnya kalau udah disiapin, pasti semuanya disiapin sih. Cuman ya balik lagi dari hasil history scrim kita. Kita pernah pakai Esme, terus gua suggest Esme itu enak di game ini. Wow, ada pengaruh dari Jargon Rev juga gak sih ini? Ada ngaruh banget sih pasti. Ngaruh banget ya? Ya, karena Jurgen Reeves tuh selalu memasak ya. Wow, selalu memasak ya. Luar biasa nih. Oke, kita beralih ke Ians. Ians, coba kita ngobrol-ngobrol sama Ians nih ya. Halo. Halo Ians, gimana nih Ians? Tadi aku belum melihat adanya assassin-assassin yang dibawakan nih. Kemarin perasaan interview sama Budi bilangnya mau mempersiapkan lebih banyak assassin nih buat semifinal sama grand final. Mana nih assassinnya? Oh, itu sebenarnya buat
ini sih buat strats kita di grand final nanti bukan di semifinal. Oi, Strats di grand final nanti ya. Jadi masih disimpan nih ya. Jadi simpan. Ngomong-ngomong masalah grand final, karena kalian tim pertama yang ada di grand final, Ya. udah siap belum nih untuk ketemu tim lainnya antara Geek Farm Junior atau Bigetron Beta dan siapa yang ingin ditemuin sama Ians? Pastinya udah siap banget lah mau lawan siapapun. Cuman kita ada request kita pengen ketemu Geek. Wow, request pengen ketemu Geek. Ya. Apa ini ada hubungannya sama Mercy nih? Coba Rins, boleh bantu dijawab nih Rins. Biar ketemu di line of down aja sama Mercy. Oke, biar ketemu di line of down sama Mercy ya. Soalnya season 8 kan mereka satu tim juga nih. Dan gimana nih, Rins? Seberapa percaya diri dari RRQ Sena untuk mencapai singgasana kalian nih? Karena ini semakin jelas lagi langkah kalian di grand final. 101% kata Ido. 101% kata Ido ya. Tapi ngelihatnya gimana nih? Nanti antara Geek Farm atau Bigetron Beta, prediksi dari Rins, berapa skornya? 3-1 juga, tapi Geek yang menang. 3-1 tapi Geek Farm Junior yang menang. Oke, kita ke Toy ya. Toy! Ya, wow ini nih salah satu player yang benar-benar memiliki improvement paling besar juga dari RRQ Sena untuk di season sekarang. Terbukti bahwa dia terlihat banyak mengumpulkan player of the game. Dan Toy gimana nih? Ngelihat pertandingan barusan dengan Onyx Prodigy, apakah ini sesuai dengan prediksinya Toy? Saya prediksi Sesuai prediksi, emang prediksinya 3-1? 3-0 tadi ya. Oke, prediksinya 3-0 ya. Cuman di game 2 itu kita sengaja kalah aja. Game 2 sengaja kalah kata Toy. Oke, sengaja kalah ya. Tapi kalau buat di grand final nanti, tadi kan pada bilang banyak yang pengen ketemu sama Geek Farm Junior ya. Kira-kira di grand final bakal ada sengaja kalah lagi nggak nih? Apa bakal sapu bersih nih? Gak tau. Nggak tahu, oke. Tapi ya sekali lagi berikan tepuk tangannya untuk RRQ Sena, tim pertama yang ada di Grand Final MDL Indonesia season ke-9. Wow, luar biasa sekali dukungan para Kingdom yang hadir ke sini. Tapi yes, kita akan segera menyerahkan kembali kepada caster yang bertugas. So caster, it's your time. Congratulations RRQ Sena yang menjadi satu tim pertama yang Ya. akhirnya berhasil menuju ke babak selanjutnya ataupun babak yang mereka inginkan, babak grand final sama seperti season sebelumnya. Season sebelumnya grand final. Iya. Ngelawan Rinsi sama Idok. Tapi Rinsi Iya. sama Idoknya ada di mereka Sekarang sekarang. ada di mereka. Udah ya kan. Udah. Season lalu masih jadi lawan ya. Heeh. Tapi skemanya sama kan? Dipulangin RRQ. Enggak, Dari enggak. Onyx-nya. Skemanya kalau dari sekarang ini hampir sama kayak RRQ ketemu Onyx, Onyx pulang. Heeh. RRQ masuk grand final. Ketemu sama mereka kan. Benar. Oke, tapi kita akan melihat untuk player of the game di match point tadi ya untuk Ya. wah, Dairon. Yap. Dengan Esmeralda-nya, katanya disuggest Esmeralda bagus. Yep. Dan memang nggak, ini bukan langsung Esmeralda yang main di Gold Lane ya. Bentar Bang, ini damage taker-nya wah 216.000. Betul, bisa jadi badan, ngasih damage. Semua dimakan sama dia. Semuanya ada juga, kayak emblemnya Impure Rage. Purify memang ada tadi, ada banyak ya yang pakai Purify juga. Dan dengan emblem-emblem set yang kita lihat ada enchant talisman yang dipakai untuk pengurangan cooldown, dan jelasnya dengan emblem support yang dibawakan juga akan menambahkan movement speed yang cukup cepat. Ini untuk dia bisa mengejar ke bagian belakang juga. Dan nggak ada yang bisa langsung single burst down sebenarnya. Ya. Ya. Melihat bagaimana komposisi draft yang dipakai oleh Onyx Prodigy, mereka mengandalkan Harit di sini. Dan Harit juga untuk bisa memberikan damage, dia harus memproduksi shield ya kan. Dan shieldnya akan diambil nanti oleh Esmeralda. Jadi Esmeraldanya sangat-sangat tanky sekali. Ingat ya, dengan adanya item Oracle ini nambahin 30% buat regen shieldnya dan juga shield yang bisa diciptakan. Di belakangnya dia, ingat ini bukan hanya Dairon yang main. Di belakangnya ada Matilda. Dan Matildanya akan membuat ya dari daerahnya akan enak untuk bisa selalu berada di depan dan sewaktu-waktu dia punya akses untuk bisa kabur. Dari highlight kita untuk di game yang keempat lagi-lagi dengan tempo cepat yang terjadi tadi ya. Team fight yang chaotic dan dimenangkan oleh RRQ Sena. Dan mulai dari sana sebenarnya kita melihat adanya efek snowball juga yang bisa terjadi. Dan momen dari Dairon yang kalau kita bisa bilang kenapa mungkin dia menjadi MVP mungkin ya untuk di game kita kali ini. Adalah timing dari dia ketika Dairon sudah berada di area atas, kita melihat di tempat yang berbeda. Y-Force ini masih antara clear lane atau lagi progress buat jalan ke atas sana. Kalah jalan sih movementnya juga Betul, kan. betul.
Dan itu yang terjadi. Tuh di belakang tuh Yura kesian banget digebukin sendiri. Iya, Iya kan. ketempelan. Darren udah tabrak-tabrak aja dia. Tapi kalau aku ngelihat ya, ini selain memang Dairon, ini peran Rinsia juga luar biasa loh di sepanjang 4 game ini. Yap, mid laner ya. Iya. Dan lihat tuh Yuranya lagi-lagi tuh ditabrak. Karena ada Matilda sih juga sebenarnya. Matildanya ini selalu bisa ada prosesi di mana dia bisa membantu temannya untuk langsung nabrakin ke Yura. Nah ini asa dari Savero nih bisa dapetin triple kill buat comeback kan. Tuh, tapi ya movement dari Savero juga agak serem ya kadang-kadang ya. Dan Dia nongol dari tengah loh. Iya. Yang ini Savero bisa diusir mundur dan gak ada damage sebenarnya buat Onyx Prodigy tadi. Iya, dan banyak juga sih sebenarnya ini yang nice banget dari arah Qsena adalah mereka bisa nge-bait research. Iya. Penalty zone, either itu juga dari heavy spin. Yap. Dan di momen yang terakhir di mana Onyx Prodigy mereka lumayan mungkin kalang kabut ya, karena ada yang mau maju, ada yang lagi mau mundur juga, dan ternyata duanya ketahan di depan, gak dibiarkan untuk pulang, ke-punish, dan akhirnya game end. Yap, dan 3-1. Skor akhir di 19 menit juga untuk RR Qsena. Yap. Semuanya bersinergi sih ya, karena memang kalau udah dapetin snowball di early juga itu tadi sulit banget kan buat melakukan comeback dari Onyx Prodigy. Walaupun ada kesempatan nih dari Savero yang dapat triple kill, itu momen juga. Yep. Cuman ya udah gitu loh. Balik lagi disiplin dari RR Qsena-nya yang mereka bawakan. Jarang, itu cuma tadi pertama doang ya kayaknya sedikit agak over commit di Game 1 ya. game 1. Tapi habis itu udah gitu mereka bisa reset lagi. Yap. Dan 3 Purify ya, ini sangat-sangat respect sekali juga dari item buat Onyx Prodigy. Sebenarnya Savero udah punya item yang sangat cukup sekali nih. Cuma dengan item magic yang seperti ini, kita melihat bagaimana selalu ada Dairon yang bisa nutup. Ian juga punya Radiant Armor untuk nahan, ada Immortalnya kalau memang pecah dari Immortalnya, dan Savero. Ini cuman dia yang diandalkan sebenarnya buat ngasih damage. Makanya kan jadi hyper lagi gitu, hyper carry Betul. lagi untuk Dan Savero. lihat yang sebelah nih. Rinsia punya item damage. Toy item damage. Terus sebenarnya kadang-kadang ya dari Idok atau Matilda ini biasanya juga belinya ke item damage ya. Kayak dia. Ini kayak mau Holy nih, atau Bloodwind. Nah itu dia dilema. Biasanya ada yang Blood Wings langsung, terus ada yang Holy Crystal juga di sini pengganti Oracle. Tapi dia lebih milih untuk main safe, main defense. Yap. Karena memang Oracle ada cooldown reduction 10% teman-teman semuanya. Semakin ya, itu udah Enchanted, ada Oracle juga. Oracle, Ya semakin senang lagi buat spam skill, tapi ya ini Rich Guy by GoPay tetap ada di Savero dengan 779 gold per menit. Karena ya udah semua farmingan dimakan sama dia. Betul. Meskipun memang Savero dari jadi rich guy-nya, tapi damage setaratnya masih tetap terulang nih ya. Di game yang ketiga ke game yang keempat ini juga ternyata Onyx Prodigy gak bisa nih untuk kasih damage yang besar ke taratnya. Jadi gak ada objektif lebih yang diambil Dan ini oleh Onyx Prodigy. the carry dan jadi sandbag. Ini Iya. jarang-jarang terjadi kan. Udah ada Pernah ada yang kayak begini tuh, Pernah. tapi di PH. PH. Nuts waktu itu. Nuts. Iya, Nuts waktu itu. Pernah kejadian. Pernah, ini jarang-jarang kan. Iya, jarang-jarang tapi pernah. Oke, boleh. Jarang-jarang tapi pernah. Gokil. Gokil. Gokil Wak Dairon. Tapi memang terlihat ya bahwa sebenarnya Esmeralda juga itu adalah salah satu hero pegangannya Dairon juga pada waktu masih di tim sebelumnya ya. Ya cukup handal lah ya menggunakan Esmeralda. Dan player of the match kita karena aku kandidat sih antara Dairon atau Rinsia ya. Oke, dan mari kita lihat untuk player of the match. Dairon. Oke, Buang Dairon ya. Ini 3 hero most play-nya ada nih ya kan. plus Esmeralda. Arlot, Yuzong, Lapu-Lapu plus Esmeralda. Esmeralda. Ya, Esme Direct. Esme. Dan yang kelihatan memang tadi bagaimana jalurnya sih kalau kita bilang ya. Pemotongan cut lane yang dilakukan oleh Dairon juga dari early game-nya ini sangat membantu Arcusena untuk bisa memenangkan game yang keempat. Iya. Dia udah jadi ujung tombak, dia jadi pemberi damage, Terus juga dia terima damage. Susah dipegang kan. Iya. Ya, movementnya nambah lagi pakai brute force kan tuh. Betul. Dan ya itu tadi. Frostmourne shield juga. Ini lebih ke gak ada yang bisa langsung tumbangin cepat seperti Nathan. Ya kan? Karena ada Harit memang. Makanya dia melenggang dengan begitu bebas ya kan. Dan Harit kan juga kan bisa dibilang ya nempel gitu. Hmm. Ya dia ditabrak balik aja. Apalagi kan ada Netherrealm. Ya. Dan Realm cukup membuka tadi ya untuk tim fight-nya. Jadi bisa diprolong tim fight oleh Arcusena. Matilda ada, Faramis ada. Jadi susah banget untuk bisa nangkap semua. Ya, ini paket komplit lah tadi ya. Jadi di game yang keempat juga mereka emang benar-benar bisa memasak semuanya dengan sangat-sangat nikmat. Memasukkan semua bumbunya dengan sangat-sangat tepat dan juga akurat. Tapi match pertama sudah selesai teman-teman. Menyisakan 1 match lagi. Penantang siapa yang nantinya akan bertemu RR Qsena di Grand Final? Iya. Antara Geek Fam Junior dan juga Bigetron Beta. Aduh.
Kalau bicara Bigitron Beta, mereka pernah juara juga kan. Oke. Dan ini mungkin Geek Fam Junior season 6. Season 6 betul. Season 6. Apakah dari Geek Fam Junior bisa memecahkan lagi nih rekornya atau achievement terbaru? Ya, andai nantinya RRQ masuk ke Grand Final lalu ada Geek Fam juga ya dari Geek Fam Junior yang masuk, berarti Grand Final sama-sama Baru. tim yang emang belum pernah juara nih. Betul, iya, betul. belum pernah Iya juara kan? ya. Belum pernah juara. RRQ Belum. MPL RRQ juga belum kan? Betul. Wah, kalau begitu kita tunggu saya teman-teman ya, kita persiapkan dulu match yang kedua. Jadi nanti kalian kita akan berkumpul bersama-sama lagi. Jadi sabar dulu untuk sekarang, kita break dulu sesaat. Puas buat dimakan sendirian, abis beraktivitas. Makan bareng abis ngegame juga puas. Jagoan puas, porsinya pas, bikin puas. KFC, jagonya ayam. Pakai aplikasi GoPay, dompet andalan gamers. Banyak damage-nya. Ada cashback hingga 20.000. Buat upgrade skin baru. Aplikasi ringan gak makan memori. HP lemot bisa victory. Top up langsung dalam game. Tanpa hambatan. Ikutan selebrasi MPL di aplikasi GoPay. Menambah total hadiah ratusan juta. Bonus stage. Gratis 100 kali transfer kemana aja. Beli pulsa harga termurah. Scan QRIS dengan mudah. Download sebelum mabarkan. Aktivitas terbang ngebut, nggak ada rasa gabut. Infinix Note 40, anti gabut, terbang ngebut. Puas buat dimakan sendirian, abis beraktivitas. Makan bareng abis ngegame juga puas. Jagoan puas, porsinya pas, bikin puas. KFC, jagonya ayam. Pakai aplikasi GoPay, dompet andalan gamers. Banyak damage-nya. Ada cashback hingga 20.000. Buat upgrade skin baru. Aplikasi ringan gak makan memori. HP lemot bisa victory. Top up langsung dalam game. Tanpa hambatan. Ikutan selebrasi MPL di aplikasi GoPay. Menambah total hadiah ratusan juta. Bonus stage. Gratis 100 kali transfer kemana aja. Beli pulsa harga termurah. Scan QRIS dengan mudah. Download sebelum mabarkan. Aktivitas terbang ngebut, nggak ada rasa gabut. Infinix Note 40, anti gabut, terbang ngebut. Puas buat dimakan sendirian, abis beraktivitas. Makan bareng abis ngegame juga puas. Jagoan puas, porsinya pas, bikin puas. KFC, jagonya ayam. Pakai aplikasi GoPay, dompet andalan gamers. Banyak damage-nya. Ada cashback hingga 20.000. Buat upgrade skin baru. Aplikasi ringan gak makan memori. HP lemot bisa victory. Top up langsung dalam game. Tanpa hambatan. Ikutan selebrasi MPL di aplikasi GoPay. Menambah total hadiah ratusan juta. Bonus stage. Gratis 100 kali transfer kemana aja. Beli pulsa harga termurah. Scan QRIS dengan mudah. Download sebelum mabarkan. Aktivitas terbang ngebut, nggak ada rasa gabut. Infinix Note 40, anti gabut, terbang ngebut. Puas buat dimakan sendirian, abis beraktivitas. Makan bareng abis ngegame juga puas.
Jagoan puas, porsinya pas, bikin puas. UFC, jagonya ayam. Pakai aplikasi GoPay, dompet andalan gamers. Banyak damage-nya. Ada cashback hingga 20.000. Buat upgrade skin baru. Aplikasi ringan gak makan memori. HP lemot bisa victory. Top up langsung dalam game. Tanpa hambatan. Ikutan selebrasi MPL di aplikasi GoPay. Menambah total hadiah ratusan juta. Bonus stage. Gratis 100 kali transfer kemana aja. Beli pulsa harga termurah. Scan QRIS dengan mudah. Download sebelum mabarkan. Aktivitas terbang gabut, nggak ada kata gabut. Infinix Note 40, anti gabut, terbang gabut. Puas buat dimakan sendirian abis beraktivitas. Makan bareng abis nge-game juga puas. Jagoan puas, porsinya pas, bikin puas. UFC, jagonya ayam. Pakai aplikasi GoPay, dompet andalan gamers. Banyak damage-nya. Ada cashback hingga 20.000. Buat upgrade skin baru. Aplikasi ringan gak makan memori. HP lemot bisa victory. Top up langsung dalam game. Tanpa hambatan. Ikutan selebrasi MPL di aplikasi GoPay. Menambah total hadiah ratusan juta. Bonus stage. Gratis 100 kali transfer kemana aja. Beli pulsa harga termurah. Scan QRIS dengan mudah. Download sebelum mabarkan. Aktivitas terbang gabut, nggak ada kata gabut. Infinix Note 40, anti gabut, terbang gabut. Puas buat dimakan sendirian abis beraktivitas. Makan bareng abis nge-game juga puas. Jagoan puas, porsinya pas, bikin puas. UFC, jagonya ayam. Pakai aplikasi GoPay, dompet andalan gamers. Banyak damage-nya. Ada cashback hingga 20.000. Buat upgrade skin baru. Aplikasi ringan gak makan memori. HP lemot bisa victory. Top up langsung dalam game. Tanpa hambatan. Ikutan selebrasi MPL di aplikasi GoPay. Menambah total hadiah ratusan juta.